warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Yang ini tentunya adalah pembahasan yang menarik, isu terkait infrastruktur sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Yang pada saat ini, pekan hari ini atau pekan minggu ini yang mungkin pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta disambati pasti. Kalau tetangganya adalah unsur pegawai pemerintah Kota Yogyakarta ataupun wakil masyarakat yang ada di legislatif, pasti ditanya, ini sampah diapake, dimanakan lah ya intinya gitu. Di sini ada Pak Haryoko. Selamat siang Pak Haryoko. Selamat siang Bu. Beliau adalah Kabid Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogyakarta, dan di sebelah saya Pak Cahyo Wibowo. Beliau adalah Komisi C, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Nah, di sini akan dibahas bagaimana penanganan sampah di wilayah Kota Yogyakarta, infrastrukturnya bagaimana, apakah ada kendala, apakah kurang anggarannya, nanti dua beliau ini akan menjelaskan. Karena memang kita ketahui progres penanganan sampah di wilayah Kota Yogyakarta melalui pemerintah Kota Yogyakarta, banyak hal yang sudah dilakukan inovasi, baik itu pelatihan untuk masyarakat untuk mandiri ya, bagaimana memilah sampah yang baik. Karena kita selama bertahun-tahun adalah dididik membuang sampah pada tempatnya Pak, bukan memilah sampah pada tempatnya. Nah itu bagaimana Pak Haryoko nanti bisa menjelaskan di awal ini mengatasi permasalahan sampah dan infrastrukturnya mungkin ya. Monggo Pak Haryoko. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang di Kota Yogyakarta, kenapa menjadi sekarang seviral ini, seheboh ini, karena memang berawal dari surat gubernur terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sampah yang ada di DIY. Jadi keputusan dari pemerintah DIY bahwa tidak ada lagi TPA regional yang selama ini sebagai andalan kita di pemerintah Kota Jakarta dalam mengatasi pengelolaan sampah di hilirnya. Ini yang berawal dari situ. Karena memang kita di Kota Jakarta sangat terbatas terkait dengan lahan untuk mengolah sampah. Jadi apa yang kita lakukan di kemarin-kemarin bahwa kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kita kemudian membangun beberapa lokasi untuk pengolahan di tingkat menengahnya, di ITF-nya, tapi memang di hulu atau di hilirnya itu memang kita berencana di master plan kita sepenuhnya adalah di KPBU, di kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk pengolahan di hilir. Dan dengan adanya proses desentralisasi maka kita sedikit gelagapan gitu istilahnya, gelagapan tidak siap atau gimana ya. Tapi apapun yang terjadi yang sudah menjadi keputusan pemerintah Provinsi DIY dan kita harus siap. Nah ini yang awal terjadinya viral selama ini yang terjadi, itulah. Dan untuk di pemerintah Kota Jakarta itu memang saat ini kami berupaya untuk bisa membangun lokasi-lokasi pengolahan sampah yang nantinya juga bisa digunakan oleh masyarakat sebagai sarana edukasi juga. Jadi kita ada 3 lokasi yang saat ini sudah kita siapkan di Nitian, di Kranon, dan di Karangmiri, yang notabene kita harapkan dapat bisa mengolah sampah sampai dengan 120 ton per harinya gitu. Tapi kenyataannya? Nah itu yang karena memang masih istilahnya proses untuk bisa menjadi lebih baik, itu kan memang kita berupaya untuk saat ini baru bisa mungkin sekitar baru 90 sampai dengan 100 ton dulu yang kita upayakan. Tadi Pak Haryoko menarik tadi terkait adanya tempat pembuangan sampah atau pengelolaan sampah di 3 lokasi ya, Nitian, Kranon, dan Karangmiri. Itu pengelolaan sampah pastinya ada, apakah itu sampah diolah terus jadi bersih, pasti ada residu dong Pak? Atau apa itu nanti? Betul. Bagaimana itu? Jadi selain kita juga membangun 3 lokasi pengolahan sampah, kemudian kita juga berupaya untuk memaksimalkan di hulunya dengan kita melakukan edukasi. Kita juga bekerja sama dengan pihak swasta yang mengolah sampah untuk
sampai dengan di akhirnya, atau bisa dikatakan residu yang dihasilkan dari pengolahan-pengolahan ini diselesaikan oleh mitra swasta kita. Jadi government to business, ya, G to B ya? Betul, untuk kita secara pengadaan barang jasa berkontrak dengan pihak swasta untuk bisa menyelesaikan residu ini. Nah ini yang apa namanya, MOU atau kontrak juga ya, kontrak kerja selama. Sifatnya kita mengasih tipping fee atau apa? Ya, kita membayar ke swasta ini. Ya. Jadi memang dia menampilkan di katalog penyedia barang jasa dan kita berkontrak lewat penyedia pengadaan barang jasa di situ. Jadi insya Allah kalau residu ini bisa diselesaikan dengan teman-teman yang melaksanakan pengolahan sampah itu tadi. Sampah. Tapi karena cukup signifikan ya Pak, yang artinya sampah ini kita ketahui produksi yang tidak bisa minimalisir. Setiap hari ada produksi sampah, tidak hanya produk. Jadi ya apalagi produksi sampah rumah tangga ya Pak, kita mengetahui. Jadi memang cukup menjadi PR, tidak hanya PR, ini masalah kita bersama. Saya tidak akan menyalahkan DLH atau pemerintah kota. Ini masalah kita bersama karena dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi terkait desentralisasi masalah sampah ya ini mau nggak mau harus mau menerima. Oke, mungkin dari ini kacamata Pak Cahyo Wibowo selaku DPRD Kota Yogyakarta khususnya Komisi C, dari sisi anggaran Pak sebenarnya sudah disupport full belum sih untuk DLH gitu? Jadi kalau kami berbicara anggaran yang melekat di Dinas Lingkungan Hidup, dari awal memang anggaran di DLH ini cukup minim itu ya. Jadi awal-awal itu hanya sekitar 50 miliar ya, 5 miliar, dan ternyata 50 miliar itu yang terkait dengan penanganan sampah itu sangat kecil. Sehingga kami di Komisi C dari awal sudah berusaha memberikan solusi. Jadi kami juga mengkritisi tapi juga berusaha memberikan solusi. Sehingga solusi yang pertama dulu coba kami tawarkan adalah kita mencoba menghitung secara detail sebenarnya sampah di Kota Yogyakarta itu ada berapa ton, lalu dari sampah itu terbagi menjadi beberapa kriteria, jadi ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, ketika 3 hal ini sudah dikaji secara matang, maka di sini nanti akan muncul proses penganggaran. Problemnya di mana toh? Umpama sekarang sampah menumpuk, problemnya itu sebenarnya di sampah di baunya, di organiknya. Maka di organiknya inilah yang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara organik. Sehingga ketika organiknya ini sudah dijadikan target untuk diselesaikan, maka ini akan berimbas pada anggaran. Pasti Pak ya. Anggaran. Salah satunya apa? Berarti masyarakat diminta untuk melakukan pemilihan. Jadi tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Dian. Selama ini kita dididik untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya tergelitik benar itu. Tapi tidak memilah, betul. Jadi ya masyarakat juga tidak salah gitu kan. Karena selama dibuang ke ada tempatnya. Betul. Karena selama ini mencocok gitu ya kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah dibuang kan gitu. Permasalahannya tempatnya nggak ada. Dipilah atau tidak dipilah ya tidak tahu kan gitu. Ya kan? Harus dipilah. Betul itu. Sehingga kami di Komisi C mencoba mengkritisi itu. Nah, akhirnya poinnya adalah bahwa ini yang harus diselesaikan sekarang ini adalah organiknya. Ya. Ketika ini sudah diselesaikan, maka anggaran yang berimbas itu salah satunya di sarana dan prasarana. Apakah nanti 13 depo itu dijadikan sampah pemilahan organik sebelum akhirnya sampah anorganiknya dibawa ke 3 TPS yang sedang dibangun, TPS Kranon, TPS Karangmiri, dan TPS Nitian. Ya kan gitu. Sehingga apa? Ketika sudah dari 3 TPS itu kan 3 depo, tadi sudah dipilah, ya kan? Otomatis untuk pemilihan di 3 depo ini kan harus ada revitalisasi, Mbak. Revitalisasi depo-depo yang ada di Kota Yogyakarta, yang resmi maupun depo-depo yang tidak resmi. Maka ini jawaban konsekuensinya ke anggaran. Dan ini pernah kami usulkan, Bu Dian. Jadi pernah kami usulkan, Mbak tolong
Ya Pak Haryo juga ingat, tolong depo-depo itu direvitalisasi sebaik mungkin sehingga nanti wisatawan datang ke kota Yogyakarta itu ketika lewat di depo itu terasa indah, bukan yang muncul bau. Iya. Gitu? Tidak seperti kayak tong sampah. Tong sampah, betul, itu loh. Gitu? Nah itu sudah kami usulkan kemudian. Jadi revitalisasi depo-depo dibikin semenarik mungkin. Salah satunya di situ ada pemilahan itu tadi. Lalu bagaimana ketika itu sudah dipilah, gitu kan organiknya? Kalau anorganiknya dibawa ke 3 TPS, organiknya di mana? Maka organiknya sebenarnya bisa ditampung di RTHP yang kota Yogyakarta ini cukup banyak, ya Pak Arya. Itu Pak. Itu sebenarnya kalau yang dilakukan, memang imbasnya anggaran, tapi permasalahan sampah insya Allah terselesaikan cukup banyak. Ambil contoh umpama RTHP luasan 500 meter persegi, 20% untuk tertutup, 75% untuk terbuka. Ambil saja 10% dari luas tersebut untuk menampung limbah-limbah organik yang ada di masyarakat. Gitu? Sampun selesai Mbak Dian. Gitu? Ada Mbak Dian, walaupun memang ini harus ada pergeseran anggaran tadi, otomatis pertama anggaran untuk pelatihan edukasi diperbanyak, gitu, sering. Lalu yang kedua, anggaran sarana prasarana untuk revitalisasi depo, ini juga diperbesar. Lalu anggaran untuk melakukan penataan di RTHP Budian, untuk menjadi penampungan organik, gitu. Ini juga, itu kan. Nah, ini sebenarnya Komisi C konsen ini, harus sangat tinggi sekali. Komisi C itu konsen sekali Budian, tetapi akhirnya tetap keputusan ada di pengambil kebijakan. Oh, kebijakan. Siap. Itu Pak, sebenarnya gini Pak, nyambung nih dari Pak Cahyo Wibowo ya, sudah menjelaskan ternyata tidak wator ngeyel tapi kasih solusi ya Pak, terkait rapat kerja dan lain sebagainya. Nah, terkait yang tadi disampaikan TPS terpadu, Nitian, Kranon dan Karangmiri itu sebenarnya sudah optimal operasional belum sih Pak? Untuk saat sekarang memang di 2 lokasi yang di Kranon dan di Karangmiri itu memang belum Ibu. Belum optimal karena memang pembangunannya barusan selesai untuk yang di Kranon, baru selesai tanggal 20 kemarin 20 Juni ini. Kemudian yang di Karangmiri masih belum selesai. Jadi optimalisasinya cuma Nitian dok? Ya, yang sudah optimal baru di Nitian dengan 70 ton per hari di Nitian itu. Padahal produksi sampah setiap hari di kota Yogyakarta berapa ton? Ya, sekitar 100-an, 80. Nah, sisanya yang di gitu. Makanya akhirnya kejawab nih, adanya sampah di pinggiran sampai membludak gitu kan karena memang belum kapasitas untuk mengolah itu memang tidak memadai. Memang belum. Jadi solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo Wibowo terkait hal-hal sebenarnya DPR sudah memberikan ide-ide ya. Memang konsekuensi anggaran pasti. Dan insya Allah kalau kota Yogyakarta kalau untuk hal-hal yang untuk pelayanan apalagi untuk meminimalisir masalah isu yang tidak baik itu full support loh. Anggaran kita ada dan kami mengetahui sekali gitu loh. Jadi 50 miliar anggaran yang ada di DLH ternyata hanya sekian persen untuk pengelolaan sampah. Jadi kan buat itu ya Pak. Ini sangat menarik. Tapi tentunya pada hari saat ini podcast pada hari ini harus dijeda dulu nih pemirsa. Nanti kita akan kembali terkait pembahasan. Karena memang penanganan sampah ini tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Tadi saya di awal menyampaikan kita diedukasi bertahun-tahun itu membuang sampah pada tempatnya sudah membuang sampah. Nah tiba-tiba ada surat mak bedunduk ya, desentralisasi dari Pemprov DIY. Kita mau nggak mau harus membiasakan diri untuk mengolah sampah. Nah itu cukup tidak gampang untuk membiasakan, tapi yang jelas ini memang harus dilakukan yang kedepannya kalau Yogyakarta tidak ada berita-berita yang jelek lah. Kita akan jeda sebentar, nanti akan kembali.